Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita kembali bertemu di kuliah Bio. Hari ini saya akan sampaikan tentang pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki pada waktu kita melakukan Bio ya. Ini saya share screen-nya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Sudah Pak. ya? Oke, baik. Oke, saya tidak bisa share video karena apa? Kayaknya koneksinya pagi-pagi udah trouble sedikit ini. Oke. Jadi teman-teman, kemarin kita dalam 6 minggu pertama sudah belajar. Ada yang pertama diberikan kasus tentang pembuatan pelayanan informasi obat di sebuah rumah sakit. Kemudian kita berdiskusi tentang proses yang ada di rumah sakit tersebut pada minggu kedua. Lalu minggu ketiga kita belajar tentang website yang memuat evidence base, dan teman-teman juga pada minggu berikutnya melakukan eksplorasi berbagai website yang membuat teman-teman semakin memahami tentang bagaimana mencari evidence based medicine yang berada di berbagai website itu, dan tentunya juga dengan kemampuan lain yang tentunya teman-teman miliki. Kemudian kita bicara tentang critical appraisal melalui video itu, dan kemudian minggu yang lalu kita mencoba menerapkan untuk secara ringkas untuk melakukan validasi sebuah jurnal dengan metode valid, important, and applicable ya, jadi via gitu ya, melalui iklan sederhana kemarin terkait dengan iklan obat begitu. Nah, nanti setelah ujian tengah semester teman-teman akan mulai mencoba melakukan tentang pelayanan informasi obat itu. Sekaligus saya berikan tugas saja, nanti setelah UTS mohon disiapkan Anda melakukan di secara daring ini melakukan tentang penyuluhan obat ya. Penyuluhan obatnya apa yang dipilih? Saya akan memilihkan special device ya. Jadi teman-teman coba koleksi dulu berbagai special device yang sudah Anda tahu. Sebagai contoh misalnya untuk asma inhaler, kemudian disk yang bulat itu. Terus kemudian ada lagi injeksi insulin, tetes mata, tetes telinga ya. Itu semua adalah special device ya. Nanti kita akan sampaikan listnya yang mana. Nanti satu mahasiswa menyampaikan 2 special device ya, perform ya di daring ini, dengan sebelumnya sudah membuat PowerPoint lebih dulu yang diupload di LMS itu, seperti itu. Tapi kita nanti setelah UTS ya, setelah UTS. Jadi hari ini kita akan bicara pengetahuan dan keterampilan apa yang harus dimiliki sebelum teman-teman nanti mampu melakukan simulasi terkait penyuluhan obat tersebut ya, atau yang menjadi dasar bagaimana seorang nanti kalau Anda lulus menjadi seorang yang mampu memberikan pelayanan informasi obat. Ini lulusan farmasi standar kompetensi apoteker Indonesia yang yang harus Anda lalui. Anda lulus harus melalui uji kompetensi apoteker Indonesia yang ada tulisan kecil itu ya. Jadi Anda tidak bisa langsung lulus, tapi harus melalui uji kompetensi apoteker Indonesia sebelum nantinya Anda akan bekerja di sesuai bidang Anda masing-masing, entah di pharmaceutical public health, di bidang pharmaceutical care, di bidang organization and management, maupun di bidang profesional. Untuk entrepreneurship tidak masuk di sini karena ini sesuatu yang di luar, dan bisa jadi entrepreneurship yang masuk di Anda juga itu bisa terkait dengan farmasi dan bisa juga tidak terkait dengan farmasi. 4 bidang kerja yang ada di slide ini adalah di Standar Kompetensi Apoteker Indonesia 2016 atau yang ada di Global Kompetensi Framework ya, itu seperti itu. Ini terkait dengan CPT ya. Terkait CPT saya hanya ingin menyampaikan, karena kita bicara pelayanan informasi obat, berarti kita akan fokus di good pharmacy practice,
di mana seorang farmasis itu secara umum harus mampu membuat, menyimpan dan menyalurkan serta melayankan obat. Nah, bidang ini yang akan kita bicarakan adalah terkait dengan melayankan obat. Nah, dalam melayankan obat, hal yang terkait langsung dengan perform kita adalah bagaimana kita melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi. Tapi waktu kita melakukan komunikasi, informasi maupun edukasi, gitu kita harus ingat bahwa kemampuan itu ditunjang oleh kemampuan landasan ilmiah juga. Ditunjang juga oleh kemampuan keterampilan personal kita. Ditunjang juga oleh praktek profesional, legal, dan etik ya. Jadi itu hal-hal penting yang harus kita pahami. Jadi dalam melakukan KIE, kita tidak semata-mata melakukan prosedur KIE, tapi semua informasi yang kita sampaikan harus berdasarkan pengetahuan ilmiah, dan kita mempergunakan kemampuan komunikasi kita dengan baik ya, supaya kita dapat menyampaikan informasi yang benar dan bertanggung jawab kepada orang yang membutuhkan, itu seperti itu. Jadi ini alur GPP, Good Pharmacy Practice ya, prosedur pelayanan profesi oleh apoteker ya, bisa di apotek, bisa di rumah sakit yang berorientasi kepada pasien dengan menggunakan ilmu dasarnya adalah farmakoterapi. Nah, pelayanan tersebut diselenggarakan di tempat pelayanan yang memenuhi standar yang menjamin sediaan obat itu mempunyai mutu sesuai dengan spesifikasi dan pasien memperoleh informasi obat untuk tujuan tertentu secara terpisah. Sumber informasi obat tersebut secara up to date tersedia dan mudah diakses baik secara manual maupun elektronik. Nah, ini yang saya beri panah itu adalah kita di mata kuliah bio ini belajar, betul-betul belajar terkait eksplorasi sumber informasi obat ya, melalui berbagai website karena itu elektronik ya. Kita mengeksplor berbagai artikel yang memang kita butuhkan yang sifatnya evidence based. Tapi jangan lupa nanti misalnya kita sudah luring dan Anda punya kesempatan lebih banyak untuk ke perpustakaan, sumber informasi secara manual itu juga sebaiknya diakses, karena kita juga membutuhkan keterampilan untuk bisa mengakses sumber informasi secara manual juga. Ini intinya itu. Lalu data pasien terkait penggunaan obatnya dapat dicatat dan disimpan secara baik dan mudah diakses apabila diperlukan. Ini hal yang sangat penting sebetulnya, karena dokumentasi ini menjadi bukti bahwa seorang farmasi melakukan kegiatan atau aktivitasnya dengan tercatat ya. Sediaan obat jadi yang diberikan kepada pasien diberikan dalam wadah yang menjamin isi obatnya dan keterangan dalam label tentang cara penggunaan yang jelas terkait dengan jumlah, jadwal, serta aturan tertentu yang diperlukan. Jadi Anda harus betul-betul aware bahwa obat yang diberikan pada pasien yang misalnya itu sudah diambilkan dari wadah aslinya lalu dikemas dalam wadah yang lain misalnya, kita harus jamin bahwa yang kita berikan itu memang obatnya itu benar, disertai dengan cara penggunaan yang jelas. Ini kata kuncinya di situ. Apoteker melakukan pelayanan penerimaan pasien, pemeriksaan permintaan obat, dan menyerahkan dan menjelaskan penggunaan obat secara proses kefarmasian. Ya, jadi ini terkait bio-nya, pelayanan informasi obatnya yang menjadi ujung dari pelayanan obat kepada pasien. Ya, jadi dalam melakukan pelayanan informasi obat tersebut, seorang apoteker harus mampu meyakinkan pasien tentang kebenaran farmakoterapi dan keharusan pasien menggunakan obat seperti yang dijelaskan atau adherence atau patuh. Jadi banyak problem terkait pasien menganggap penyakitnya kok tidak sembuh-sembuh. Salah satunya disebabkan karena kepatuhan pasien dalam menggunakan obat itu ternyata rendah, misalnya demikian. Jadi dalam memberikan pelayanan informasi obat, kita harus meyakinkan pasien bahwa obat ini memiliki khasiat yang sesuai dengan indikasi atau sesuai dengan keluhan atau sesuai dengan
diagnosis dokter yang dibuktikan melalui resep yang dibeli oleh pasien tersebut. Ya. Kemudian juga apoteker mengingatkan pasien tentang kemungkinan terjadinya adverse drug reaction atau kemungkinan efek samping pada penggunaan obat-obat tertentu, termasuk kemungkinan terjadinya interaksi obat dengan makanan ataupun dengan obat lainnya. Kemarin kita sudah membahas berbagai website yang memuat tentang interaksi obat, ya, obat dan obat dengan makanan dan sebagainya, dan bagaimana cara membacanya sehingga kita menjadi tahu kira-kira efek samping seperti apa yang memang patut disampaikan, ya, karena itu kemungkinan besar terjadi, dan apa yang bisa dianggap sebagai sesuatu yang reaksi yang memang terjadi tapi tidak perlu dikhawatirkan. Nah, pelayanan profesi oleh apoteker ini merupakan produk jasa keprofesian yang diselenggarakan dan dilakukan oleh apoteker yang teregistrasi dan punya lisensi berpraktek berdasarkan kewenangan profesi yang dilaksanakan dengan memenuhi 3 liability, yaitu ilmu pengetahuan, profesi, dan legal. Anda waktu belajar itu memiliki pengetahuan. Ini yang menjadi dasar dari semuanya. Nanti kalau sudah lulus, Anda mendapatkan gelar profesional dan mendapatkan sertifikat kompetensi maupun STRA yang menunjukkan Anda legal untuk berpraktek, ya. Jadi sekarang kita explore habis-habisan adalah terkait ilmu pengetahuan. Jadi dengan demikian, pelayanan informasi obat itu sebagai produk jasa keprofesian yang diberikan kepada publik harus dilakukan berdasarkan cara pelayanan yang baik, yang menjamin kebenaran pelayanan, mutu pelayanan, outcome yang dapat diukur, serta derajat keberhasilan farmakoterapi yang diharapkan. Nah, proses yang GPP tadi tentunya dilakukan pada tempat, ya, tertentu, ya, memiliki sistem fasilitas atau sarana pelayanan, ada obat yang disimpan dengan baik, ada sistem pelayanan profesi oleh apoteker, dan apoteker tersebut memiliki sistem akses informasi obat, ya. Ketiganya ini yang kita gambarkan dalam roda-roda ini mengakibatkan adanya jaminan terhadap pasien atas kebenaran pelayanan sehingga harapan terjadinya kesembuhan itu lebih tinggi. Demikian juga akan meningkatkan kepuasan pasien yang lebih jauh, akan menjadi berkembangnya kepercayaan pasien kepada apoteker. Nah, ini urutannya sebetulnya kompleks, ya. Jadi ini jadi dalam memberikan pelayanan informasi obat itu tidak sekedar menyampaikan saja, tapi ternyata rentetannya banyak sampai berujung pada kepuasan pasien dan berkembangnya kepercayaan pasien kepada apoteker itu sendiri, ya. Ini yang penting adalah itu. Nah, kompetensi apoteker dalam melakukan pelayanan keprofesiannya yang nanti akan kita latih dalam mata kuliah ini adalah kemampuan berkomunikasi, ya. Dalam kondisi daring ini memang tidak mudah kita melakukan proses langsung seperti kalau luring berhadapan-hadapan antara mahasiswa, yang satu berperan sebagai apoteker, yang satu berperan sebagai pasien dalam proses simulasi, ya. Itu sebetulnya lebih enak, ya, lebih menyenangkan. Nah, nanti dalam daring ini nanti mungkin kita akan sedikit modifikasi di mana teman-teman melakukan komunikasi, memberikan KIE tentang obat, ya, yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Lalu mungkin audiens itu yang berperan sebagai pasien atau orang yang menanyakan tentang informasi obat tersebut, ya. Diharapkan dengan ini kita berlatih simulasi tersebut, ya. Jadi kemampuan komunikasi ini apa sih yang harus ketahui, yaitu apoteker memiliki kemampuan dan kompeten menerima informasi dari pasien dan menjelaskan ulang dengan baik pertanyaan pasien. Kalimat ini mengandung arti bahwa apoteker itu harus mendengar, ya, keluhan atau informasi apa yang ditanyakan atau disampaikan oleh pasien. Ya, itu yang pertama, harus mendengarkan. Kata kuncinya kemampuan komunikasi itu yang pertama adalah mendengarkan. Kemudian setelah komunikasi itu bisa berjalan, misalnya dua arah, juga seorang apoteker harus mampu menjelaskan dengan baik semua pertanyaan pasien yang ditanyakan, ya. Yang kedua,
terkait dengan komunikasi itu apa? Misalnya memahami dan menguasai permintaan obat baik melalui resep dokter atau tidak, termasuk permintaan refill dari obat yang secara terus-menerus digunakan. Nah, informasi ini, pemberian informasi kepada pasien ini hanya dibagi dua jalur sebetulnya. Informasi terhadap resep obat yang dilayankan atau satu obat yang dibeli oleh pasien dalam jalur swamedikasi atau pengobatan mandiri berdasarkan keluhan yang dia sampaikan. Jadi PO-nya ini berjalan di dua sisi tersebut ya. Termasuk permintaan refill. Refill itu artinya apa? Misalnya seorang pasien itu harus menggunakan obat secara kontinu. Bagaimana prosedur untuk mendapatkan kembali obat itu secara legal itu juga harus disampaikan kepada pasien. Ya, pengguna injeksi pen misalnya, injeksi insulin ya, itu harus diberitahu nanti kalau misalnya injeksi insulinnya sudah habis, apa yang harus dilakukan. Menjelang habis, apa yang harus dilakukan? Periksa ke dokter, mungkin cek laboratorium, lalu memberikan informasi dulu kepada dokter sebelum akhirnya misalnya obatnya itu tetap sama injeksi insulin, maka akan mendapatkan kembali resep dokter. Nah, ini bisa dibeli lagi di apotek. Ini yang istilahnya kita namakan sebagai refill ya. Jadi penggunaan obat yang secara kontinu yang dibutuhkan oleh orang-orang yang mengalami penyakit degeneratif. Nah, untuk bisa memberikan hal tersebut, maka seorang apoteker harus menguasai konsep farmakoterapi dengan baik dan juga ilmu pengetahuan tentang penyakit yang terkait dengan farmakoterapi yang akan digunakan untuk pasien tersebut. Dan mampu mengkomunikasikannya kepada pasien dalam kerangka tercapainya adherence atau kepatuhan dalam penggunaan obatnya. Untuk bisa memberikan itu semua sebagai fondasinya adalah seorang apoteker harus mampu atau kompeten untuk mengakses informasi baik dari dokumen tertulis ataupun secara elektronik. Ini yang penting. Jadi itulah sebabnya mengapa kita terus-menerus melakukan latihan untuk mengakses informasi, untuk melakukan critical appraisal baik dalam kuliah maupun dalam praktikum. Itu semua semata-mata untuk memberikan fondasi. Ya, kalau fondasinya baik, maka diharapkan pelayanan komunikasi, informasi maupun edukasi yang nantinya akan Anda lakukan di tempat kerja Anda, misalnya lebih dominan Anda di klinik, maka semuanya akan berjalan dengan baik ya. Ini contoh pedomannya, Standard for Quality of Pharmacy Services. Nanti Anda bisa akses secara online misalnya demikian. Nah, sumber informasinya ini ada pustaka primer, sekunder maupun tersier ya. Kalau untuk informasi-informasi yang tidak sulit ya, misalnya terkait dengan swamedikasi dan sebagainya, dan informasi-informasi tersier itu sudah cukup. Tapi kalau terkait harus memberikan informasi obat baru dalam rapat panitia farmasi dan terapi dan sebagainya, tentunya teman-teman nanti harus mengakses publikasi hasil penelitian ilmiah ya, yang merupakan pustaka primer. Bisa original research, bisa systematic review, bisa meta-analisis, yang semuanya itu akan menjadi sebuah bukti kuat terhadap obat yang sedang didiskusikan bersama. Nah, ini saya mulai masuk ke standar kompetensi apoteker Indonesia. Terkait dengan pemberian informasi obat itu, apa sih yang kompetensi yang dipersyaratkan dalam SKAI? Ada dua kata kunci. Mampu mencari informasi tentang sediaan informasi dan alat kesehatan, serta mampu memberikan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan. Tahap pertama Anda sudah lakukan dalam mata kuliah bio ini, dan juga pada mata kuliah sebelumnya pasti Anda secara otomatis juga Anda akan mencari berbagai evidence. Ini sudah saya rasa sudah sangat banyak pengalaman itu dan mendapatkan poin finishing ada di mata kuliah ini. Lalu kita akan mencoba masuk ke tahap berikutnya, yaitu pemberian informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan. Jadi
dalam sistematika ini ya, ini hanya memberikan informasi saja ya, bahwa Anda dalam melakukan pelayanan informasi obat, karena Anda bisa mengakses dan melakukan critical appraisal, maka secara knowledge, lihat di bagian knowledge, Anda adalah sudah mampu menganalisis dan mengevaluasi. Jadi itu adalah tingkat pengetahuan yang tinggi ya. Kriting ada memberikan informasi, produk knowledge, artinya misalnya begini. Misalnya Anda bisa membuat informasi obat itu dalam bentuk leaflet yang menarik. Anda bisa memberikan informasi obat itu dalam PowerPoint yang baik, dan Anda memberikan dengan cara yang sangat menyenangkan. Itu Anda sudah masuknya dalam create ya. Create itu menghasilkan sesuatu, menghasilkan suatu pengetahuan yang diperlukan bagi pengguna. Jadi Anda di mata kuliah bio ini level 4, 5, 6 ini dilakukan. Ini level tinggi ya. Jadi teman-teman ya, sesuai dengan semester Anda yang sudah tinggi. Kemudian skillsnya yang nanti akan kita latih setelah ujian tengah semester adalah bagaimana Anda bisa memberikan skill yang misalnya Anda dalam melakukan komunikasi itu Anda bisa misalnya berbicara dengan kecepatan yang sedang, dengan artikulasi yang jelas ya, dengan gerak-gerik ekspresi yang menunjang terhadap komunikasi yang sedang Anda lakukan. Jadi nanti kalau setelah UTS, waktu Anda memberikan perform penyuluhan itu ya, special device, Anda videonya nanti on supaya kita bisa melihat semua ekspresi Anda, mungkin dengan gerak tangan dan sebagainya, supaya Anda bisa memberikan skills Anda secara komplit. Demikian juga kalau misalnya Anda bisa melakukan tanya jawab, memberikan umpan balik dengan baik ya, seolah-olah secara natural Anda sudah menguasai sebelumnya belajar, kemudian Anda bicara dengan enak tanpa harus lama dulu berdiam untuk mencari jawabannya. Anda masuk ke skills yang naturalisasi. Jadi sudah natural untuk bisa menjawab itu dengan baik ya, tentunya berdasarkan evidence yang dimiliki. Nah, untuk attitude memang tidak mudah. Kita ini harusnya ada dalam kondisi luring ya. Kita lihat dari ekspresinya bagaimana seseorang itu nampak menghargai atau bisa mengorganisasi kata-katanya dengan baik, dengan memberikan dokumen dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang mungkin tidak mudah dilakukan pada kondisi daring ini ya, tapi paling tidak knowledge dan skillnya itu posisinya yang kita harapkan di mana, itu Anda sudah cukup tahu. Nah, ini area kompetensi 4 yang lebih detail lagi ya. Di sini ya, kemampuan yang diharapkan saat tulus ya. Kita lihat di sini 411 sampai 414. Untuk tingkat kemampuannya tadi seperti yang sudah saya jelaskan ya. Anda sudah kita latih untuk mengidentifikasi sumber informasi terkait sediaan farmasi dan alkes yang akurat dan terpercaya, serta mengenali keterbatasan sumber informasi yang tersedia. Itu sudah kita ajari. Melakukan penelusuran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperoleh informasi yang tepat, akurat, relevan, dan terkini ya. Bisa menelusuri website ya. Mengevaluasi, menganalisis, menginterpretasi, dan mengorganisasikan informasi terkait sediaan farmasi dan alkes sesuai kebutuhan. Terkait sediaan farmasi, melakukan critical appraisal dan sebagainya, itu 413-nya sudah ya. Lalu mendokumentasikan data yang informasi yang diperoleh maupun disiapkan. Nah, ini mungkin belum sepenuhnya ya, tapi nanti Anda akan belajar kalau Anda mencari informasi tentang special device, maka Anda mendokumentasikan dulu terhadap apa yang harus Anda siapkan, lalu kemudian Anda menyampaikan informasinya secara perform. Itu adalah sesuatu yang sudah membuat Anda mendapatkan 414 ya. Dan bahan kajiannya juga sudah ada yang kita sampaikan di bio, itu semua sudah ada di situ ya. Lalu ada lagi tentang waktu Anda mendiseminasikan. Nah, ini yang ingin saya katakan ya. Anda mungkin nanti di poin 422 ya, menyediakan informasi terkait sediaan farmasi dan alkes itu sudah memiliki. 423
memberikan saran penggunaan obat, sediaan farmasi dan alkes yang aman dan rasional, itu saya rasa bisa dilakukan. Yang memastikan penerima informasi memahami informasi yang diberikan nanti terkait verifikasi. Nah, ini paling pas kalau dilakukan pada waktu luring sebetulnya, tapi nanti kita akan coba supaya kita bisa mengetahui sampai sana. Lalu mengidentifikasi proses pemberian informasi, mendokumentasi proses pemberian informasi. Jadi Anda waktu memberikan informasi nanti cobalah Anda menyiapkan sebuah kertas untuk berlatih juga untuk membuat dokumentasi terhadap informasi obat apa yang sudah Anda berikan itu kepada siapa. Jadi ini nanti dalam skenario pembuatan waktu menyuluh Anda bisa mengatakan informasi ini disimulasikan untuk pasien bernama ini, umur sekian, alamat sekian, kemudian yang diinformasikan terkait dengan sediaan special device yaitu ditulis itu seperti itu. Untuk 421 agak sulit ya, mengidentifikasi hambatan komunikasi dan menerapkan strategi untuk mengatasinya. Kalau dalam daring ini agak sulit, oke lah, tapi paling tidak 422 sampai 425 kita akan bisa menghandle itu dalam kuliah daring ini seperti itu. Nah, nanti setelah Anda memiliki kemampuan memberikan informasi tadi, maka Anda memiliki berbagai kemungkinan layanan yang bisa Anda berikan, yaitu misalnya apa? Anda bisa memberikan PO sediaan farmasi. Ya, ini urutannya 1 sampai 6 ini saya rasa sesuatu yang nanti akan terjadi secara logis ya. Melakukan konseling obat. Kemudian bisa melakukan monitoring efek samping obat. Bisa melakukan evaluasi penggunaan obat ya. Jadi dari mata kuliah 1 semester ini, dari kemampuan Anda melakukan critical appraisal dan nanti kemudian mengkomunikasikannya penggunaan obat, Anda sekaligus nanti diharapkan siap untuk bisa memberikan berbagai keterampilan seperti pelayanan informasi, konseling, kemudian monitoring efek samping obat, serta evaluasi penggunaan obat. Nah, ini hal-hal penting yang perlu diketahui bahwa apa yang dilakukan hari ini ibaratnya pada semester ini akan menunjang kemampuan Anda di masa mendatang. Oke, saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan lebih dulu ya, supaya teman-teman menjadi paham tentang posisinya untuk pelayanan informasi obat ini ya. Silahkan untuk bertanya lebih dulu, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Saya stop share. Silahkan teman-teman kalau mau ada yang mau ditanyakan. Silahkan, kita tunggu apakah ada yang akan ditanyakan. Nova, Billy, Alta, Henry, Ravindra, Christian, Philip, Marisa. Silahkan. Dari saya belum ada yang ditanyakan, Pak. Makasih. Tidak ada. Oke. Berarti informasi yang ini saya rasa sudah cukup ya untuk informasi singkat tentang bagaimana Anda